Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di kebaktian kita pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, pada Minggu hari ini kita memperingati hari istimewa, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana sekarang kita bersama-sama merayakan dalam ibadah Paskah pada Minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya akan bacakan sedikit pengumuman yang bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian simak di buletin yang telah di-share. Mari kita terus doakan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, cabang Ganjuran dan juga cabang Gendengan dalam iman dan jumlah jemaat. Kita juga terus berdoa untuk anggota keluarga yang sudah ditulis di buletin ini, yang nanti Bapak Ibu bisa simak. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Mbak Gesia tanggal 4 April dan Ibu Suwarti tanggal 6 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Seorang melengkanya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. dia tidak ada di sini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga." Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersekutu bersama, kita katakan, "Serahkan kekuatan ya Allah. Kamu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya." Katakan, "Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat." Katakan, Allah bangkit, bersoralah. Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bersoraklah. Musuh dikalahkan, yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
kudusnya. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri ibadah Paskah pada hari ini. Sungguh sukacita buat kita bahwa hari ini kita memperingati di mana Tuhan mengalahkan maut di hari yang ketiga ini. Mari kita sama-sama rayakan kebangkitan Tuhan ini. Sama-sama kita katakan, Dia bangkit, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau telah boleh pertemukan kami di ibadah Paskah pada Minggu pagi hari ini. Kami serahkan secara penuh ya Tuhan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan juga Engkau berkati untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami juga serahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin sekarang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau sertai, lindungi mereka sehingga mereka dapat sampai tempat ini dengan selamat. Kami serahkan secara penuh doa ini dalam tangan-Mu saja ya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Kembali kita akan menaikkan sebuah pujian dari nyanyian pujian nomor 74. Kristus bangkitlah sudah. Bangkitlah sudah, haleluya. Bumi surga bersalah, haleluya. Malah insan berteman, haleluya. Sambut Raja yang besar, bangkitlah sudah, haleluya. Kuasa dosa telah kalah, haleluya. Haleluya. Mau di mana kuasamu, haleluya. Kristus bangkitlah sudah. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Kasih Allah tercurah, haleluya. Genaplah karya-Mu, haleluya. Pintu Firdaus terbuka, haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan pada saat ini untuk memberikan persembahan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita juga bersama-sama menyanyikan pujian sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, tebus dosaku, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
dengan kasih untuk Mbak Ella dan Mbak Ellen untuk membantu dalam menggitarkan persembahan pada hari ini. Kembali kita akan menyanyikan Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Yesus namanya, katakan menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan hati tebus dosaku, membuktikan Dia hidup. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru selamatku. Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi bagai raja. Katakan sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Trio Santoso. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami belajar firman-Mu, kami mengucap syukur kalau kami telah boleh memberikan persembahan saat ini. Bila Tuhan berkati, menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan yang empunya berkat akan terus memberkati kami semua lebih lagi. Ketika kami setia di dalam pengabdian kami, maka Tuhan yang punya janji, Tuhan yang punya berkat, memberkati kami semua lebih daripada sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga akan kembali belajar firman-Mu, karya Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami, memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman Engkau, dan kami semakin kuat melalui firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku terkasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan di dalam kebaktian kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, di mana tadi telah kita mendengar, kita juga mungkin sering membaca akan kisah ini, bagaimana ketika Maria dengan kerinduannya melihat, menyaksikan, dan memuliakan Tuhannya yang pada saat itu telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat penampakan ini terjadilah suatu karya Tuhan yang berikutnya. Kalau saya mengatakan karya Tuhan yang berikutnya, karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kita.
Jadi ketika pada saat itu kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria dan teman-teman pada saat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan yang mengatakan itu adalah dua sosok tadi dikatakan, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karya kebangkitan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia sejati, kemarin kita bersama-sama merenungkan, dia harus mengakhiri keadaan pribadinya yang terpisah dari tubuhnya, dan rohnya yang adalah Allah itu kembali kepada hal yang harus dia miliki, yaitu kekekalan sebagai seorang pribadi Allah yang Maha Kuasa. Tetapi karya itu masih tetap terus berlanjut. Walaupun kita kemarin kita belajar bersama-sama, kematian Yesus menjadikan saat di mana terpisahnya tubuh dengan roh. Tetapi masih ada karya yang terjadi sampai mahakarya Allah terjadi. Saya mengatakan sampai mahakarya Allah terjadi. Ketika Allah menciptakan dunia seisinya termasuk kita, itu adalah suatu karya yang luar biasa. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan, orang mengatakan, bahkan mungkin ada yang berpikiran, aduh, karya Tuhan menjadi kacau. Tuhan punya mahakarya yang lebih dahsyat lagi ketika kalau pada saat itu penciptaan dalam pribadi Adam dan Hawa, mulai manusia bertambah dan bertambah. Kalau saat ini berapa umat manusia yang masih ada, masih hidup ya. Berapa miliar sekarang, 3 atau 2 miliar gitu kan. Mahakarya, saya mengatakan ini adalah mahakarya Allah. Mengapa saya mengatakan demikian? Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan tadi dikatakan, ketika Maria melihat bahwa kubur itu kosong, kemudian malaikat Tuhan yang duduk di sebelah kepala dan sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring, dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian dari belakang Tuhan Yesus datang dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Ada suatu keadaan di mana pada saat itu dalam suatu tempat, Yesus yang pada saat itu sudah mati dikuburkan, dan itu harus terjadi karena ini adalah salah satu langkah untuk mahakarya Allah. Nah, ketika Maria datang dan melihat bahwa mayat Yesus tidak ada, saya mengatakan ini adalah langkah mahakarya berikutnya. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi langkah berikut dari mahakarya itu. Pembukaan jalan untuk mahakarya itu terjadi pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa? Kita sering merenungkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya menunjukkan, membuktikan bahwa disinilah kuasa Allah di dalam diri Kristus Yesus terjadi. Ketika dia mampu mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atasnya, sehingga alam maut tidak berkuasa atas pribadi Yesus. Dia yang adalah yang pertama, dia yang adalah yang sulung, menjadi yang pertama bahwa dengan kuasa darah Kristus, maka umat yang percaya kepadanya juga mengalami kuasa alam maut tidak terjadi atas dirinya.
alam kubur tidak terjadi atas anak-anak Tuhan. Maut kubur tidak terjadi atas anak-anak Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, seorang yang berdosa berkata, Tuhan, kalau engkau nanti kembali kepada kuasamu, kalau engkau nanti menjadi raja, ingatlah akan aku. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan yang penuh kuasa itu menunjukkan bagaimana kuasa Yesus mulai terjadi untuk umat manusia. Penyelamatan itu mahakarya penyelamatan Allah terjadi. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan salah satu langkah mahakarya Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau boleh dikatakan, saya mengatakan di sini mulai Allah di dalam Yesus mulai membuka jalan. Dari mulai kematiannya, tubuhnya yang menggantikan kita, darahnya yang menyucikan kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini mulai semua yang merintangi untuk jalan umat Tuhan yang percaya kepadanya menuju kehidupan kekal mulai dibersihkan oleh Tuhan. Pembersihan itu terjadi mulai dari alam maut, bagaimana di dalam alam kubur itu Tuhan mematahkan kuasanya sehingga tidak berkuasa atas kehidupan umat manusia. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, puji Tuhan. Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tidak melewati jalan-jalan yang terjal itu. Begitu saatnya Tuhan punya kuasa untuk saatnya, untuk kita. Hari itu juga, saat ini juga, detik ini juga. Engkau bersama-sama dengan aku di surga. Tubuh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus terpisah dari rohnya. Roh kembali kepada Allah. Dan tubuh kembali kepada tanah. Jadi ini adalah salah satu langkah mahakarya Allah untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu membersihkan jalan kita menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu mengalahkan maut, mengalahkan alam maut, mengalahkan alam kubur, mengalahkan siksa-siksa yang terjadi di dalam umat manusia. Yang berikutnya, dari kebangkitan yang telah kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, di sini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus kembali mutlak. Kalau saya mengatakan kembali mutlak dalam arti kuasa di sini bukan dalam arti kuasa bagaimana Tuhan sanggup mencipta, bagaimana sanggup dia menolong, bagaimana dia sanggup memberikan kekuatan dan sebagainya. Tetapi disinilah kuasa dalam, kalau dunia dikatakan pemerintahannya terjadi. Masa di saat Tuhan Yesus kembali kepada kuasanya. Jadi kalau kita melihat dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Perkataan ini masih menunjukkan bahwa disinilah peralihan, adanya perubahan, adanya pengembalian kuasa daripada Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan, Maria, pergilah kepada saudara-saudaramu, katakanlah bahwa aku telah bangkit. Saat ini aku akan pergi kepada Allah kita. Kenapa dia tidak mengatakan Allah kita? Dia mengatakan kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Nah, kuasa di sini ditunjukkan kehadiran kedua malaikat itu. Bagaimana malaikat itu hadir di tengah-tengah pribadi Yesus yang pada saat itu bangkit. Menunjukkan bahwa kuasa Tuhan telah kembali ada di dalam pegangan
tangannya. Kuasa Tuhan terjadi ada di dalam dirinya yang sanggup memberikan, kalau bahasa dunia mengatakan, yang sanggup memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk memberkati, untuk menolong, untuk memberikan hidup kepada umat manusia. Kehadiran kedua malaikat di sini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan kembali mutlak. Yang berikutnya Ibu Bapak, ketika dikatakan di situ, ketika Maria sadar bahwa Yesus hadir, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Dikatakan di sini, katakan bahwa aku sekarang akan pergi. Sukacita kita ketika Paskah kita rayakan bukan hanya dalam arti Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan maut. Tetapi disinilah langkah yang berikutnya, pembangunan ataupun mahakarya Allah ini akan terjadi. Mahakarya Allah ini ditunjukkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus di situ mengatakan, sekarang aku akan pergi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Jangan engkau gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia mengatakan, aku akan pergi ke sana. Di dalam Yohanes 14, aku akan pergi ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke tempat di mana Bapa berada. Kebangkitannya bukan hanya mengalahkan maut, menjadikan kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tidak mampu lagi dikoyak, dicerca oleh kuasa maut. Tetapi juga kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pembangunan ataupun penyempurnaan mahakarya Allah sudah semakin terjadi, yaitu Yesus ketika dia mengatakan, aku sekarang akan pergi. Di mana Tuhan Yesus akan menyiapkan tempat untuk kita semua. Tempat di mana Allah berada. Di situ pun kamu berada. Jadi Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika dia mengatakan, katakan sekarang aku akan pergi, berarti menunjukkan sukacita bagi kita semua bahwa janji Tuhan telah digenapi. Kebangkitannya menjadikan langkah yang berikutnya, bagaimana mahakarya Allah untuk menyelamatkan kita, untuk memindahkan kita dari alam maut, memindahkan kita dari neraka, memindahkan kita dari alam kubur, memindahkan kita dari siksaan dan deraan dan penderitaan ini kepada kehidupan yang kekal penuh dengan kemuliaan. Ini adalah mahakarya Allah yang harus kita sadari. Jadi Ibu Bapak, kalau saat ini kita merenung, kita ada di dunia ini mau apa? Mengapa Tuhan terus berkarya untuk umat manusia? Karena dia mempunyai mahakarya, yaitu menyelamatkan semua umat manusia. Jadi menyelamatkan semua umat manusia. Ketika kita kemarin perjamuan kudus, inilah darahku yang ditumpahkan, yang dicurahkan untuk mengampuni semua orang.
Allah rindu, Allah menangis agar semua orang ini kembali kepada Allah. Kembali ke tempat di mana Allah berada. Kembali di dalam kemuliaan Tuhan Allah kita. Inilah mahakarya Allah untuk umat manusia. Ini adalah mahakarya Allah untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengaminkan mahakarya itu dengan mau mengikuti, mau merenungkan, mau meresapi akan langkah-langkah mahakarya itu. Percaya kepada Yesus, percaya kepada darahnya yang kudus, yang menyucikan kita. Percaya akan jalannya yang saat ini Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga sukacita Paskah mengalir di dalam diri kita. Kita semakin semangat di dalam hidup, semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Karena ada mahakarya Allah yang sudah di depan mata kita, di mana kita akan menikmati mahakarya itu, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, hidup penuh dengan kemuliaan di surga bersama-sama dengan Allah. Pergi kepada Bapamu dan Papaku, kepada Allahku dan Allahmu. Di mana Allah berada, di situ kita dirindukan hadir di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan mahakarya-Mu untuk kami. Ketika Engkau dengan kerelaan, dengan kasih-Mu, Engkau memberikan tubuh-Mu untuk disalibkan. Kemarin hari Jumat kami peringati. Kalau saat ini kami memperingati akan kebangkitan Engkau. Sebagai pribadi yang mau memberikan akan mahakaryanya untuk kami. Yaitu menebus dosa-dosa kami. Mahakarya Engkau untuk mengembalikan umat manusia kembali ke tempat di mana Allah rindukan, yaitu di surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh melihat mahakarya itu, dan saat ini kami juga bersama-sama telah mengikuti, menikmati mahakarya itu. Biarlah Tuhan, di dalam Paskah ini kami semakin bersuka cita. Kami semakin bergairah untuk mengikut Tuhan Yesus. Sampai kami masuk dalam mahakarya-Mu, yaitu kehidupan yang kekal. Kami mampu menjalani segala kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus sampai Maranatha. Karena semangat Paskah yang terus boleh kami miliki, bahwa Tuhan ingin memberikan mahakaryanya, yaitu keselamatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam mahakarya-Mu itu. Mampukan kami terus di dalam mahakarya-Mu itu, sampai Tuhan memberikan akan mahakarya itu untuk kami semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan dengan pujian jaminan mulia, menjadikan sukacita kita semuanya, bahwa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, darahnya, kebangkitan dan kematiannya menjamin kita semuanya. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Kami warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyi
Aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Hilang mukaku, hilang deluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisakkanlah warta gembala, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Kita akan berdiri. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanmu, hatiku teguh sambil menunggu di dunia. Ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang dalam syafaat kami. Kami ingin terus menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan terus Tuhan limpahkan atas bangsa kami. Baik dalam keluar dari pandemi ini, baik di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, baik ekonomi, baik permasalahan keamanan, kedamaian, ketentraman. Tuhan berkarya atas bangsa kami. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan berikan hikmat yang daripada Engkau. Dan Tuhan juga terus memberikan kemampuan kepada aparat keamanan khususnya TNI, Polri dan seluruh akan yang berkecimpung di dalam hukum. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk benar-benar adil dan kemampuan yang daripada Tuhan untuk mengatasi segala keadaan
yang akan menjadikan bangsa kami di dalam kekacauan. Tuhan, Engkau akan menolong bangsa ini. Engkau akan menolong para pemimpin kami dan juga aparat negara kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Engkau. Wakil-wakil kami dan juga seluruh biro pemerintahan, Tuhan berikan hikmat agar mereka benar-benar takut akan Tuhan. Mereka bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka senantiasa mementingkan akan kepentingan akan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati akan kota Kabupaten Magelang di mana kami beraktivitas, kami bertempat tinggal. Tuhan memberkati kota kami. Bapa, biarlah Engkau terus berkati kami semua. Dalam segala kehidupan kami, baik itu berkat kekuatan iman, Tuhan terus tambahkan. Kesetiaan kami semakin kuat dan Tuhan memberkati. Ketika kami semakin setia, maka Tuhan memberkati kami semua dengan membukakan akan tingkap-tingkap berkat-Mu. Dan Tuhan memberkati dengan kelancaran, dalam kesuksesan, dalam segala keberhasilan, di dalam setiap langkah laku pekerjaan usaha kami semua ya Bapa. Tuhan buka jalan, oleh karena janji Tuhan untuk kami semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dengan kesehatan kami semuanya. Terlebih kami terus menyerahkan Pak Yanto, Pak Untung. Kami terus menyerahkan juga untuk kesehatan pemulihan Bu Darwanto. Kami serahkan kuasa Engkau. Kami juga serahkan Mbak Windy dalam tangan kuasa Engkau. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir, mungkin lemah di dalam tubuh mereka. Tuhan juga memberkati untuk kesehatan, kekuatan mereka ya Bapa. Di dalam kuasa darah Kristus mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga terus berkati atas setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Biarlah kasih Kristus yang menaungi setiap keluarga-keluarga kami terus ada. Dan kami mampu untuk memberikan kasih itu kepada masing-masing kami. Sehingga sukacita, damai dan sejahtera Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Masa depan anak-anak-Mu ya Bapa, Tuhan berkati. Dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan memberkati yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengerti, memahami akan rencana Tuhan untuk kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Berkati mereka yang masih balita, di dalam pertumbuhan fisik mereka, biar Tuhan juga akan memberkati. Bapa dalam surga, kalau saat ini mungkin di antara kami, saudara-saudara kami yang tidak hadir juga, yang ada di rumah, Tuhan kalau ada beban, ada permasalahan, biarlah Tuhan, Engkau yang empunya kuasa, Engkau yang empunya pertolongan, Engkau yang empunya hikmat, akan Tuhan berikan untuk kami semua. Sehingga kami mampu mengatasi segala beban kehidupan kami, segala permasalahan kami bersama Tuhan Yesus. Kami mampu menjalani semuanya. Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, biarlah Tuhan terus menyertai kami semuanya. Terlebih saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada minggu ini Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat sukacita, sejahtera yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan berkati. Mbak Kesa Tuhan berkati. Dan begitu juga kami serahkan untuk Ibu Suwarti, Tuhan juga berkati. Yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati akan usia baru nantinya. Biarlah Tuhan menyertai senantiasa di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Engkau kami serahkan. Biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah, terlimpah atas kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih.
Biarlah Tuhan terus memberkati kita dan terus kita saling mendoakan seperti yang ada di dalam bulletin kita saling mendoakan setiap keluarga lepas keluarga yang tertera di situ ya. Mungkin apapun yang ibu bapak tahu tentang keluarga itu, doakan keluarga itu ya, untuk kita saling mendoakan. Terus doakan kegiatan kita yang walaupun tidak kita hanya sekali bertemu, tetapi anak-anak bersekutu di dalam belajar terus dengan sekolah minggu setiap hari Kamis. Anak-anak sekolah minggu juga sekolah minggu walaupun tidak bertemu tatap muka, tetapi PKMB sudah mulai hampir 3 minggu ini bersekutu ya. Saya tetap pesan, pokoknya yang penting protokol kesehatan dilakukan ya. Mengucap syukur. Kita terus menyerahkan negara bangsa kita untuk keluar dari pandemi ini. Ada pengumuman dari sekolah minggu ya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Ini ada lomba yang diadakan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Lomba ini diperuntukkan kepada anak usia 4 tahun sampai 13 tahun dengan macam-macam lomba. Yang pertama ada lomba mewarnai. Nanti ada